perangkat pembelajaran. Di dalam perangkat pembelajaran tadi, katakanlah RTP ya Bunda ya, itu ada beberapa komponen. Komponen apa saja, Bunda? Di dalam perangkat pembelajaran, kebetulan kan sekarang sudah pakai kurikulum Merdeka ya, Pak. Ya, Jadi siap. modul ajar di dalamnya ada tujuan pembelajaran, Pasti. ya. Terus di situ juga tertera ada media pembelajaran, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Saya minta 4 aja, Bunda. Yang pokok apa? Yang pokok di 4 situ aja. ya Nggak bisa ditinggalkan 4 ini. tujuan pembelajaran, Satu, betul. pendahuluan, Nggak usah pakai itu. Pokoknya oh tujuan. ya media pembelajaran, Itu nanti aja. Belum itu yang asesmen, apa? asesmen. Ya itu terakhir. Habis tujuan apa? Ibu merumuskan tujuan. Habis merumuskan tujuan apa? Habis merumuskan tujuan, setelah merumuskan tujuan, kriteria ketercapaian, Bapak. Ya itu termasuk tujuan. Ya, masuk komponen tujuan. Salah satu aja. Apa? Nyiapkan apa? Oh, ini tujuannya ini. Terus apa yang perlu Ibu siapkan lagi? Setelah tujuan apa? Ter, terbentuk gitu ya atau ya dibuat gitu. Ya, setelah Memilih, saya merumuskan, memilih. Yang kedua, setelah merumuskan tujuan, mm-mm. setelah saya merumuskan tujuan pendidikan, saya Dan pembelajaran eh, juga. memilih, Tujuan pembelajaran. ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Saya memilih media yang Nanti sesuai dulu, dengan nanti dulu. Itu komponen tambahan ini. Ada memilih satu lagi yang penting. Apa yang mau disampaikan Ibu itu apa? materi pembelajaran, Pak. Iya, memilih materi, Bu. Nah, tujuannya sudah terbentuk ini. Nah, sekarang saya mau cari materi, memilih materi yang bisa mendukung atau ya apa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, dua, tiga. Setelah memilih materi, Ya, saya memilih media pembelajaran, Pak. ya itu nanti nggak usah nggak pakai itu pun kan bisa Ibu coba. Ngajar nggak pakai media pun ya bisa. Tapi kalau nggak ada materi nggak bisa. Nggak ada tujuan nggak bisa. Nah, itu yang katakan yang lebih penting lagi. Apa Eh, satunya? Kegiatan Tiganya? pembelajaran. Iya, skenario, strategi, Bu. Kalau saya istilahnya itu ya. Strategi itu siasat. Bagaimana Ibu mensiasati pembelajaran dari awal sampai akhir, ya, ya dengan materi yang sudah disiapkan untuk mendapatkan tujuan supaya berhasil secara efektif. Nah, oke. Satu, dua, tiga, skenario atau strategi atau apa tadi? Istilahnya Ibu apa tadi? Kegiatan pembelajaran, Kegiatan Pak. pembelajaran. Yang keempat, Kegiatan remedial atau pengayaan. ah, belum. Itu termasuk strategi tadi, Bunda. Oh, Kegiatan tadi, ya. Ada rumusan tujuan, ada materi, ada kegiatan. Istilahnya saya itu strategi. Satunya apa? apa ya, Pak? Identitas modul. Ah, nah, itu tambahan. Kalau Ibu sudah ngajar, apa yang lakukan Ibu? Ngajar secara anu ya, apa Asesmen. tema-tema itu sudah habis, kompetensi sudah habis, terus yang terakhir apa yang lakukan Ibu? Yang saya lakukan memberikan asesmen, Pak, penilaian. Iya, itu loh, Bu. Ada 4 komponen itu ya. Tujuan, materi, kegiatan atau strategi istilah saya tadi. Satunya evaluasi, asesmen ya. Untuk apa Bu asesmen itu? Asesmen penilaian, Pak. Ya untuk apa itu kok dilakukan itu ya? Ya, asesmen dilakukan agar mengetahui tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Siap. Hmm. Oke, ya Bunda. Ya ini jangan jangan lupa ya. Ini makanan kita ini sama Bu di perguruan tinggi juga gitu. Baik, Pak. Sama ya kita sampai 14.25 ya Bunda ya. 10 menit lagi lah ya. Baik. Oke, yang saya tanyakan lagi Bunda.
Coba jelaskan alur tujuan pembelajaran ATP. Alur tujuan pembelajaran. Ya, Alur tujuan pembelajaran dibuat untuk ya, mempermudah proses pembelajaran yang sedang berlangsung, Pak. kan. Itu dasarnya dari mana, Bunda? Bunda kok bisa Dan merumuskan? untuk membuat sebuah eh, alur tujuan pembelajaran dari CP dan TP, Pak. Ya, kalau itu kan ada pada mana, Bu? Ibu kan buat menurunkan RPP itu CPL dan seterusnya itu ya. Itu dari mana Ibu mendapatkan itu? Mendapatkan CP dan TP. Ya, ya, Nah, dari mana itu? dari keputusan Kemendikbud, Pak. Istilahnya apa? Nggak usah dari nyebutkan itunya. Regulasi, Eh, regulasi, regulasi. Regulasi peraturan. Ada nggak Ibu silabusnya, kurikulumnya? Ada nggak? Gunakan itu nggak? Silabus. Nah, ada nggak? Ya, kalau modul, kalau K13 pakainya silabus, tuh, Pak. Ya, kalau K13. Kalau yang merdeka, Kalau yang Merdeka, ATP, Pak, alur tujuan nah pembelajaran. itu dasarnya dari ATP itu. Ya, dari ATP diturunkan menjadi tujuan. Nah, betul. Ya, kemudian melompat aja Bunda ya. Baik, Pak. Ya. Kira-kira materi ajar yang esensi ya dalam perangkat pembelajaran Ibu yang sudah buat itu apa materinya? Yang pokok. Materi yang pokok dalam mata pelajaran yang saya pilih, intinya adalah anak itu mampu mempraktikkan, kebetulan tentang materi zakat fitrah, Bapak. Mampu Materi memper tentang apa Bunda? zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Ya, jadi yang paling Ya. penting adalah anak itu nantinya mampu mempraktekkan membayar dan menerima zakat fitrah. Ya. Tapi sebelumnya ada kognitif pengetahuan dulu ya Bunda ya. Ya, Pengetahuan tentang zakat fitrah, terus ketentuan zakat, hmm, siapa baik. yang harus zakat itu ya, secara kognitif. Ibu menyusun itu dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi enggak? Menyusun Eh, rumusan itu. untuk modul ajar, Pak. Ya, boleh, dalam modul boleh. Oh ya, karena kurikulum 13 itu kan barusan beberapa kelas saja, Pak. Jadi Hmm. baru berapa kelas saja Hmm. yang Yang Ibu disusun. gunakan ini kurikulum K13 apa nih? Apa Merdeka? Di sekolahan saya kelas satu, Oh, enggak 2, beda-beda. ya Kelas 1, beda-beda. 2 masih Merdeka, baru Merdeka ya. Ya, Kelas ya. atas masih K13. Tidak, Pak. Mohon maaf. Kelas satu, 2, 5, kelas satu, 2, 4, 5 itu merdeka. 3 sama Oh, 6 itu masih oh, K13. dikelang ya, Bu, ya. Ya. Yang rendah sama yang tinggi sudah pakai Merdeka. Nah, makna Ibu kurikulum Merdeka Belajar itu kayak apa, Bu? Kalau menurut saya, Ya, Merdeka, Merdeka Belajar itu memberikan suatu kebebasan kepada para murid untuk belajar hmm, sesuai dengan pemilihan gaya belajarnya, Pak. Jadi bukan betul. merdeka terus disuruh ngapa-ngapain sendiri, tidak. Hmm, Tapi mereka bukan dilepas gitu, bukan disajikan, ya? ya, disajikan dengan 3 gaya belajar, visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi mereka disuruh memilih mana yang menurut mereka mereka sukai sehingga pembelajarannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Begitu, Nah, Pak. sesuai dengan kemampuan mereka, ya, Bu, ya, yang Iya, sudah Pak. dimiliki, itu, kebebasan itu, ya. Iya, Iya, ya. Mungkin ya karena zaman apa ya internet kayak gini ya, zaman digital gini ya. Nah, iya. berarti dia bisa belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas menggunakan internet itu. Apa istilahnya Bu, kalau belajar tatap muka sama belajar mandiri di luar tatap muka apa namanya Kalau kalau istilahnya? kalau Kalau tatap di kota ya, misalnya
mendukung atau apa internet ada, komputer ada, ya. Nah, kalau pembelajaran dilakukan dua model tadi ya, namanya apa? Tatap muka sama online ya, offline sama Ya, online apa namanya, Bu? offline belajar secara luring. Kalau Nah, online daring, daring, daring sama luring. apa namanya, Bu? Terpadu daring dan Perpaduan dari daring ya, dan dua itu luring. dijadikan satu. Ibu ngajar, besok Iya, online. Nah, sekarang offline. Apa namanya, Bu? pembelajaran yang berkombinasi ya, Pak. Ada istilahnya lagi. Ya, ya, bisa mengatakan hybrid. Hybrid atau blended, blended Blended, learning. Ya, blended. ya, blended atau hybrid learning salah satu lah. Perpaduan antara offline dan online. Nah, bagus itu Bunda, itu hasil penelitian saya menggunakan pendekatan itu ternyata hasilnya lebih baik yang menggunakan perpaduan daripada hanya ngajar secara offline, ya. Tuh. Ya, Bagus itu. Oke, masih enggak waktunya 14.25. Oh, sudah cukup Bunda. Oke, makasih. ya. Ya, Terima kasih Bapak. ya sama-sama ya. Mohon maaf dan terima Oh, kasih atas ilmunya Blade Learning. Nah, nanti pun lihat di internet blended learning itu apa, Baik, ya. terima Ya, kasih Bapak. dibaca apa blended ya, ini ya. Yaitu Ya, perpaduan Bunda. Nah, antara offline dan online. Jadi tidak mesti online terus, tidak mesti offline terus. Nah, tapi harus ada berapa persennya lah ya, 40% online, yang 60% mungkin offline. Ya banyak lah Bunda, bagusnya memang lebih banyak yang tatap muka ya daripada anak dibiarin untuk mencari pengetahuan sendiri lewat internet itu ya itu cuma persentasenya jangan banyak-banyak ya 50-50 aja jangan. 40-60 lah ya paling ya, tidak. Oke, ya. selamat Baik, terima istirahat kasih ya Bapak. ini ya, Dr. ya Syukri. sama-sama. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابروا بالألقاب. بئس الاسم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hmm, ya, lanjut dengan siapa nih? Setelah Ibu Neni.